Oke guys, ketemu lagi bersama kami Bang Official lagi di Bakro Cafe nih. Ini lagi sama Mas Heru ini. Mas Heru ini seorang indigo. Dia bisa tahu menerawang, mungkin bisa tahu situasi. Di situ ada barang-barang goibnya ada. Masnya ada nggak bisa tahu ini Mas Heru ini. Mas, gimana kabarnya Mas? Sehat ya? Baik. Mas Heru dari mana? Mojokerto ini ya? Oke, dari Mojokerto. Dari Mojokerto ya? Tak sambil main game ya? Ya, siap. Mas Heru ini pengalamannya udah luar biasa. Kan sekarang di Bojonegoro, Mas Kan? Iya. Pernah ke tempat yang seram mana aja sih di Bojonegoro ini? Salah satunya Ya. yang terkenal kan di rumah sakit itu. Oh, kemarin rumah sakit umum dulu. Ya, dulu Sekarang kan sudah dibongkar. Ya, itu salah satunya pertama kali Udah masuk situ. sudah masuk. Tahun berapa itu, Mas? Baru-baru ini sebelum Baru-baru dibongkar sebelum dibongkar ya. dan berkali-kali di situ. Itu jam berapa masuknya, Mas? Ya, jam 12 siang, jam 12 malam. Jam siang. 12 malam itu. Iya. Sama- Jam 12 malam Sama tim ya? nggak sama tim lah, sendiri. Kalau sama tim kita nggak boleh masuk Oh, kenapa karena nggak harus ada boleh? izin di Izin. situ. Berarti Ya iseng sambil main, lihat situasi di situ, udah baca sosok-sosoknya di situ. Ternyata apa yang dikatakan orang itu nggak seseram apa yang dikatakan orang. memangnya nggak serem tempat itu? Nah, terlalu apa ya? Terlalu orang itu pemikirannya ini didoktrin kayak di sini rumah sakitnya lama gak dipakai terus angker atau ada apalah kuntilanak lah, terus hanya sebuah mindset pikiran kita. Akhirnya Itu. timbul ketakutan itu ya. Ketakutan itu sendiri. Tapi kan biasanya rumah sakit pada umumnya memang ada tempat angkat. Biasanya loh umumnya kan gitu. Biasanya. Tapi waktu Mas masuk itu memang keadaannya seperti itu apa ya biasa-biasa aja waktu Ya itu. namanya tempat yang sudah lama terbengkalai, pastilah ada Ada, kayak ya? sosok-sosok kayak gitu. Tapi waktu Mas masuk memang interaksi langsung apa gimana waktu? Ya adalah sosok yang dikatakanlah Maurusnya situ. Menurut saya. Ya, yang benar-benar lama nempatin situ sebelum rumah sakit dibangun. Itu ada kayak pohon yang benar-benar ini nggak boleh ditebang pohon itu. Oh, nggak boleh ditebang pohon itu. Dan selalu apa ya? Selalu sosok itu ini interaksi sama yang sekiranya dia punya kelebihan, menyampaikan jangan dibuat aneh-aneh lah tempat ini tempat Istilahnya tempatnya dia gitu ya. Tapi waktu kan saya sering sih di rumah sakit umum itu ada tempat namanya ruang Asoka kalau nggak salah loh. Di sebelah itu tuh apa itu ada semacam kamar mandi. Itu lama nggak ditempatin, di situ tempatnya katanya. Pokoknya nggak pasien maupun pendatang mau menjenguk nggak berani di toilet itu. Itu nggak salah madep ke selatan. Belakangnya ruang Asoka kalau nggak salah. ya benar belakangnya ruang Asoka itu, dan kalau nggak salah ada masuk lorong gitu, itu ada ruangan lagi Iya. yang benar-benar tempatnya angker, Tempatnya di situ, angkernya di situ ya. tempat yang dikatakan mereka yang sering interaksi, bukan yang di ruang Asokanya, tempat yang apa ruangan apa lupa aku, cuman itu ruangan apa. Oh, mungkin semacam buat obat-obat apa. Itu Tempat medisnya mungkin. tempat medisnya kayaknya, bukan ruangannya Asoka yang anggap serasa tuh. Tapi memang kalau rumah sakit sebelum dibongkar auranya sebelah situ mistik dah. Takut orang takut. Kemungkinan orang awam yang nggak tahu ketakutannya berlebihan, dia pasti nggak akan berani masuk situ. Betul. Selain di rumah sakit mana aja Mas yang pernah sampean TPK. TPK pernah? Pernah TPK. Ya TPK juga angker. Angker banget. Ya yang dulu pernah dieksplor sama Misteri Tukul jalan-jalan Ya. tuh, makanya aku penasaran tempat itu benar-benar apa yang diomongin orang-orang. Ya emang pembuangan barang-barang yang sekiranya mengganggu di rumahnya orang atau apa, mereka dibuang di situ. Di situ masuk tempat pembuangan, misalnya ada tempat angker dibuang di situ, ditaruh situ. Jadi semacam kerajaan di situ misalnya ya. Bisa jadi juga kayak kerajaan, kan kebanyakan
angker di pohon-pohon gitu. Banyak. Oh, banyak angkernya TPK itu ya. Iya, TPK. Itu di dalamnya apa? Di dalamnya masuk situ ya? Apa sebelah kantorannya kayu situ? Mau masuk ke PG di Ya. ruang PG pun ya angker Angker itu ya. di kantor PG-nya. Pernah kejadian bisnis apa tuh Mas waktu ekspor waktu malam-malam itu? Yang pernah sampean masuk seseram apa? Masnya nggak mas, temennya mas apa pernah kejadian kesurupan kayak apa? Kalau sampai? kesurupan sih kalau nggak waktu itu, cuman waktu itu ada sih temen dari Pati, dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dia salah satu pemain bigo. Oh, pemain bigo ya. Dia nyoba interaksi di sana, ternyata sampai dia diseret Oh, di sampai gudang 5 itu. sampai diseret masuk Iya. istilah masuk apa itu ya, masuk ruangan, masuk Bukan ruangan, Enggak. dia digeret, ditarik sampai pohon besi. Kan di situ ada pohon besi. Oh, sampai di situ ditarik sampai ke situ. Sampai di situ, dan boleh ditanya sama orangnya sendiri yang alami. Bisa dilihat kalau dia main bigo, tanya aja namanya si Andri DMS, itu yang paling suka. Makanya pernah ke situ ngevlog juga ya. Vlog Mas? juga dia. Tapi sampean kalau berinteraksi itu pakai kayak gini loh, pakai maksudnya di situ ada ya masuknya orang sini, masuk interaksi lewat orang sering main itu ya, maksudnya Ya, bisa. tergantung medianya yang bisa dimasukin, nggak sembarang media. Oh, Yang nggak bisa sembarang masukin. media. Kalau orang yang nggak pernah di media dimasukin, jinnya nggak bisa ngomong. Iya biasanya. Iya. Oh, berarti istilahnya ada pilihan-pilihan tertentu ya, misalnya gitu ya. Oh, enggak Untuk nggak asal sembarang orang ya. Betul. Dan bahasa jin pun kita nggak akan berinteraksi langsung, katakanlah tiap hari berinteraksi, bahkan nanti kita belajar juga dengan bahasa jin. Beda kalau ngomongnya kita Oh iya. kayak orang gabuk gitu loh. Iya. Itu bahasanya setan, Bahasanya jin, Iya. bahasa jin kayak gitu kalau ngomong kayak Itu jin itu, ya, itu jin. Kalau setan beda lagi ya. sama aja. Sama aja ya. Nah, pertanyaannya gini, kalau orang udah dimasukin katanya habis itu mudah juga dirasukin, Ya, katanya betul. gitu. Betul Karena itu ya. sudah lubang kan. Oh, dia. ada lubang. Ada lubang untuk wadahnya itu. Iya. Bahkan dia bisa sering kesurupan kalau dia nggak itu. kontrol. Kayu asli. Kayak Emang. gitu ya. Emang. Tapi kalau memang dia kembali normal apa itu? Maksudnya nggak bisa, udah nggak bisa apa? Nggak bisa kalau udah kayak gitu, ya harus dia belajar gimana caranya ngontrol itu tadi. Oh, ngontrol istilah emosi, Emosinya. takutnya gampang dirasukin gitu ya. Nah, Kalau berarti ini bener ya kan, aku pernah ya Punya istilahnya baca ya, pernah apa lihat video ada orang bilang kalau udah orang itu udah maksudnya buat apa itu interaksi tadi lo media interaksi, katanya kalau udah dimasukin itu biasanya mudah juga dirasukin barang-barang lainnya mudah ya, masuk. benar. Betul Karena- itu ya, betul sekali, karena gimana ya, kalau udah ada luka di situ, Iya. dia pasti akan ditempatin. Hmm. Bahkan dia kalau nggak kontrol, bisa dikontrol bangsa jin itu sendiri. Tapi kan kalau misalnya interaksi itu pakai media itu kan bisa didampingi sama ahlinya, ustadznya, kalau ada ustadz, kalau ada payahnya, ada ya. Nah, selalu harus ada. Selalu Karena ada ya? Kalau nggak gitu, kalau ada apa-apanya kan bisa jadi orang kayak gila di pinggir jalan itu. Iya, ya. Misalnya kalau nggak mau keluar gitu ya, maksudnya masuk di raganya, masuk di badannya. Mas kan sekarang kan istilahnya tahu juga kedepannya prediksi apa sih Mas tahun 2021. Maksudnya terjadi semacam perubahan buat Indonesia sekarang kan lagi pandemi. Masuk kedepannya 2021 ini apa sih? Banyak cobaannya atau banyak bahagianya, atau kita buka lahan yang baru misalnya buat Indonesia Mas, khususnya luas ini Nah, soalnya. ini kalau ngomong tentang ini, pendapat itu orang beda-beda. Iya. Kalau aku biar rahasia alam yang menjawab. Oh gitu aja ya, biar ada alam yang menjawab. Dan Allah yang mengatur kita. Kita cuman namanya manusia, jalannya Iya. apa yang kita jalani, yang harus kita kerjakan, apa yang kita lakukan, ya udah lakukan aja. Jangan nurutin orang kayak gini, malah kalau kita memprediksi gitu, pemikiran orang nanti, oh
ini orang sok tahu lah, seapalah. Iya, betul Biar ya. Allah sendiri yang ini yang ngasih ujian Jelas kita harus waspada gitu aja ya. harus waspada, sedia payung sebelum hujan. Betul. Nah, gimana caranya kedepannya nanti, apalagi keadaan kayak gini, gimana caranya kita bisa makan aja lah. Nggak, tip-tipnya orang kalau ketakutan, kalau ketemu sosok kayak gitu apa sih mas tip-tip buat kita? Masa ya takut sih, takut sebenarnya. Cuma kita nggak langsung istilahnya pusing, apa langsung lari apa. Nah, pertama apa yang kita bekali misalnya tanpa kita sadari kan, Refleks ya? Refleks ya. Nah, refleks. Itu kan manusia wajar. Cuma Wajar. kalau udah dek itu pertama apa langkah-langkah apa yang kita lakukan misalnya? Ini nggak sembarangan orang yang bisa ngelihat atau ketemu. Oh enggak sih ya. Betul. Nggak segampang apa yang orang lihat. Oh itu ada gini, Nah. ada gini, nggak segampang itu. Karena Oh, apa? betul. Mata manusia itu dibatasi. Dia nggak bisa melihat mereka. Iya, Kalau nggak dibuka mata batinnya. betul betul. Kalau seandainya kita nggak sengaja ngelihat sosok itu, oh berarti kita tuh apes Apes ya. ngelihat dia gitu loh. Maksudnya apes ngelihat barang itu. Barang ya? itu. Nah, nggak mungkin lah sampai di tempat manapun kalau tempat itu angker, kalau hati kita kuat, Iya. percaya kalau itu ada, Iya. nggak mungkin kita akan takut. Berarti poin. Mungkin kayak merasa penasaran, emang ada itu penasaran. Jangan-jangan nanti ada muncul ini, jangan-jangan nanti muncul dia. Iya. Nah, kalau sampai ada pikiran itu, akhirnya ke-mindset pikiran kita, wah jangan-jangan ada pocong. Berarti Akhirnya dia akan kewujud. iya, Nah, terbawa sendiri ya dengan nah, pola pikirnya pola tadi pikiran ya. kita. Berarti Coba kita pikirannya positif, lah, nggak ada lah mereka. Nggak ada. Ya udah nggak ada apa-apa. Cuman kalau mereka ingin interaksi, biasanya itu ya mesti suara. Nggak sampai mereka menampakkan oh betul. wujud. Misalnya bunyi-bunyi apa. Nah, Oh, melempar ya. sesuatu, Satu, menggerakkan ya. sesuatu. Satu. Itu Interaksinya mereka ingin ya. Ya, diketahui istilahnya kalau ya, memang ada. betul ya, Betul. ya semacam suara tadi, semacam ada barang-barang jatuh kayak apa. Nah. Itu interaksi mereka pun mereka. nggak semudah langsung kelihatan kan, nggak semudah itu Betul. juga ya. Nggak segampang orang yang pemikiran Tapi bener mas, omongannya sampean kalau lihat-lihat itu kan biasanya nggak semenampakan kan, berupa yaitu apa suara apa jatuh apa barang apa nanti apa ada angin apa biasanya gitu, langsung ada apa tuh apa itu penciuman gimana gitu kan, itu istilahnya ya dekat sama kita kan, itu baunya gimana, auranya gimana kan udah terasa itu ya. ya karena itu pemikiran kita juga. Oh pemikiran kita juga ya. Kalau kita berpikir kok baunya kayak gini, semakin tajam dia. Oh iya. Semakin tajam. Kita semakin takut bisa ya semakin. Iya. Tapi selama ini di mana aja mas? Maksudnya yang pernah sampean ekspor buat video ya buat interaksi di mana aja? Selain di Bojonegoro misalnya di Bojonegoro masih sih yang kayak di sini. TPK. Meliwet Putih. Meliwet Putih ya Meliwet Meliwet Putih Putih. salah satu tempat terangker lah katakanlah gitu. Iya. Tapi pertama kali aku nginjak Bojonegoro explore di Kali Keteh. Kali Keteh. Kan ada kuburan di sana. Iya. Tapi sama warga sekarang nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Pertama kali sama anak-anak kita belum, katakanlah teman kita belum tenar, kita udah ke sana. Terus ke rumah sakit kita nggak dapat izin, akhirnya 2 tahun kemudian kita dapat izin. Tapi ya nggak ada masalah ya, maksudnya dari pihak ini. Oke guys, itu bincang-bincang sama Mas Heru. Mas Heru ini seorang eksplor dunia goib kemana-mana. Biasa jam berapa Mas mulai start eksplor? Jam 12 ke atas ya? Ya rata-rata persiapan jam 11 lah. Kalau jam 11 kita persiapan sudah matang semua. Terus camp kita udah ready, tinggal kita aja jalan sama baca doa sebelum kita mau masuk ke tempat itu. Katakan ucapan salam. Betul di tempat itu ya, maksudnya salam dalam arti konteks salam buat penunggunya. Kan barang goib di mana tak, kalau saya sih barang goib di mana ada mas. Ya, di rumah kita pun ada. Betul. Cuma kita kan semuanya punya etika lah, maksudnya etika dalam artian dia di duniamu, kita di dunia kita sendiri gitu.
Ya itu guys, bincang-bincang sama Mas Heru, sukses selalu Mas. Terima kasih atas waktunya, semoga sehat selalu, sukses selalu. Kapan-kapan kita eksplor bersama-sama, boleh? Tapi saya takut. Kan udah ngomong. Oke guys, sampai di situ. Kita sendiri. Betul. Ya, inilah sekedar kongko nyantai, ngobrol nyantai sama Mas Heru. Semoga ada manfaatnya. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Oke guys, sampai di situ. Yuk, dah.